Doa selesai. Terima kasih untuk kesediaan waktunya. Dan kalian tadi juga ibu udah bilang beberapa kali ada emosi kelompok, ya kan? Dan kemudian ada anak-anak di sini yang menentukan memberikan kelompok, ada juga yang membentuk ada emosi kelompok. Sebelumnya udah tahu belum siapa itu
kita bisa saling menjaga rahasia teman-teman kalian yang ada di sini. Yang pertama, yang selanjutnya itu pengen kalian bisa saling terbuka, mengungkapkan perasaan, pendapat atau apapun itu tanpa ada yang ditutup-tutupin. Nah, yang selanjutnya itu sukarela. Harap kalian datang ke sini mengikuti kegiatan konseling kelompok itu atas dasar sukarela tanpa ada unsur keterpaksaan. Siapa di sini yang merasa terpaksa? Ada yang terpaksa. Nggak ada ya? Sukarela ya? Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya apa ya? Saling menghargai. Jadi ketika kalian itu menyuarakan pendapat kalian itu setidaknya bisa menghargai orang lain, bisa dalam artian itu ngomong tapi tidak menyakiti perasaan orang lain gitu. Kita boleh berpendapat tapi tidak menyakiti perasaan orang lain. Bisa dipahami? Paham? Untuk kegiatan konseling kelompok ini biasanya itu 30 sampai 45 menit waktunya. Nah, kita ngambilin kesepakatan waktu berapa menit? 30 menit cukup? Kurang? Ya, kalau kurang bisa ditambah nanti ya. Ya, kurang lebih kesepakatan waktu kita adalah 30 menit untuk kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini. Nanti ketika obrolan kita, sesi konseling kelompok nanti kita belum tuntas, nanti bisa kita lanjutkan di sesi pertemuan selanjutnya ya. Tegang ya? Bengong semua. Oke, mungkin kita mau refleksi dulu gak sih ya, buat meredakan otot-otot yang kaku, kayaknya tuh ada tegang gitu. Lagi tegang? Ini ada masalah? Oh iya, bener. Oke, kita mau adain ice breaking dulu mungkin. Adain kan? Proses dari tengok ke belakang. Enggak, ada sesuatu kah? Atau dia bisa melihat sesuatu yang buruk? Oke, kita mau adain ice breaking dulu. Permainan apa ya? Tepuk panjang pendek kalau ibu bilang pendek kalian panjang, kalau ibu panjang kalian pendek, kalau ibu pendek kalian panjang. Oke, paham? 1, 2, 3. Pendek, panjang. Pendek, panjang.
Ibu kasih refresh sebentar ya. Hari ini Zaida ingin menceritakan masalahnya. Kalau untuk mengenai mungkin duduknya lebih enggak, duduknya kalian lebih santai, duduk ya. Enggak, duduk kalian lebih guys. Hari ini salah satu teman kita yaitu Zaida, dia ingin menceritakan problemnya. Ibu harap kalian bisa saling memotivasi, tidak untuk saling menyakiti apapun itu. Bentuknya kita mohon untuk bisa belajar lagi ya di dalam ruangan itu kita yang tahu apapun itu. Ibu mohon, karena di sini dalam kesempatan itu kita berdoa asasnya kan untuk bisa saling menjaga kasihan. Jadi silakan Zaida, gimana menurut relax kok? Ya, mungkin ya. Tarik dulu. Nah, relax banget. Lepas, tahan, relax. Udah, coba. Udah, cukup. Cukup. Kita dengarkan bersama. Silakan Zaida. Kayak saya kan aku suka. Ya masalah teman-teman. Iya. Kalau ini juga Ngomongnya itu susah. Ya, relax sudah relax. Iya. Relax. Nah, itu kan kalau misalnya ada masalah memang harus bisa. Kadang-kadang itu harus bikinnya tuh harus sama atau ini kayak kesalahan nggak lihat. Apa sebenarnya yang masalah apa? Lebih kalau ini ada lebih jahat dan lebih dekat lagi tanpa harus menyebutkan nama inisial, nggak harus menyebutin namanya enggak. Sebenarnya lebih spesifik gimana? Kamu punya masalah? Kayak misalnya itu di ruang sini itu malah bisa jadi kayak gitu. Terus pernah juga kayak aku tahu aku tahu dia kayak gini, aku tuh mau bantu dia tapi aku gak tahu caranya gimana. Itu yang buat aku suka kepikiran itu mikirin orang lain juga. Oh, jadi masalah kamu tuh selalu memikirkan orang lain, tapi kamu juga nggak tahu dia kapan atau nggak sih? Kamu tahu dia kapan? Ya, lebih spesifiknya gimana? Coba lebih detail lagi. Ibu belum paham jujur. Ibu belum paham dengan pengalaman. Jadi itu Contohnya kan yang kamu alami aja deh, kamu pernah ngalamin apa? Yang kamu rasain? Kejadian apa yang pernah kamu alami? kalau aku sih sebenarnya kayak aku tuh pengen bantu orang itu, cuma aku gak tahu gimana cara bantunya. Sampai aku tuh kepikiran sampai rumah sakit. Oh, jadi permasalahan kamu itu selalu memikirkan orang lain. Oh, gitu. Oke, kamu misalkan tadi kamu tuh pengen bantu temenmu si A. Ya, tapi kamu nggak tahu caranya ngebantu dia kayak gimana. Kamu pernah nyoba untuk ngobrol ke si A belum? Karena tapi dia tuh kayak nggak personal gitu. Nggak ngasih tahu, apa nggak mau ngasih tahu, atau dicuekin kamu? Nggak dikasih tahu. Boleh tahu apa itu? Kamu mau bantu apa? Kayak mau bantuin dia, permasalahan dia. Oh, mau membantu permasalahan dia, bukan membantu mungkin nyapu atau apa bukan? Enggak. Padahal kayak dia tuh jauh teman. Gimana? Kayak dia tuh jauh sama teman-teman lain. Oh, gini. Oh, kamu punya teman si A, dia itu dijauhin sama teman-temannya, tapi kamu tuh pengen mencoba untuk berteman sama dia, mendekati dia, dan pengen tahu permasalahannya kenapa kalau kamu seperti ini, gitu ya. Tapi tindakan itu udah bagus loh. Di saat teman-teman yang lain menjauhi, kamu mau coba mendekati, ya walaupun dampaknya kamu juga dikasih tahu dan kamu udah sakit hati. Oh enggak, tapi kepikirannya kenapa kamu kepikiran dia? Gak tau, dari aku tuh kayak gitu. Oh, emang selalu seperti itu? Ini kayak hilangin rasa kayak gitu susah. Oh, berarti kamu rasa empatinya luar biasa. Kamu punya rasa empati yang luar biasa, Masya Allah. Mungkin orang lain cuek aja, ngapain pikir kalau mungkin sebagian orang ketika ada temennya yang dicuekin sama temen yang lain, ya mungkin sekedar nanya, kamu kenapa? Jadi ya kalau dia nggak mau jawab, ya udah.
sekedar emparnya sudah lewat, tapi kamu sampai kepikiran ya, sampai kepikiran bahkan sampai sakit. Iya pernah. Sakit, sakit gara-gara mikirin orang yang nggak mau cerita. Iya, sehari pun nanya dia, untuk mas tadi tuh, padahal dia nggak mau cerita sama kamu, tapi kamu mikirin sampai kamu nangis, sampai kamu sakit. Iya. Dia orang terdekat kamu kan? Oh, terdekat saudara? Enggak. Orang lain. Tapi emang teman juga. Oh, oke, paham ibu. Jadi kamu punya teman si A, itu teman dari kamu. Terus dia itu emang dia teman-temannya, tapi kamu nggak ninggalin. Tapi dia punya problem, mau pengen membantu, tapi dia nggak mau cerita. Kamu udah pernah ngajak ngobrol dia belum? Oh, udah. Apa kamu mau apa ini? Kayak kamu kenapa? Kamu cerita aja kalau kamu ada masalah gitu. Gitu. Untuk ada masalah, tapi dia tetap iya. Nah dia kayak ngomong, aku nggak tahu apa. Tapi padahal di belakang dia kayak nangis kayak. Menurut kalian, nih pengen tahu pendapat kalian. Ada bu, Zaida. Jadi ya tadi kalian benar ya? Kalau dia, menurut kalian gimana? Menurut kamu gimana? Zaida apa seperti itu? Kenapa ya? Karena ini baik, karena di antara mereka yang tidak menemukan itu kamu berusaha untuk mendekati, mau kayak mau pasti tuh udah masalah apa sih, berbagi dong cerita ke aku gitu, biar aku tuh bisa cari solusi aku tahu berarti orang itu yang aku minta kita itu dia tuh belum bisa kita ngomong, belum bisa cerita. Jadi udah gitu. Dan yang lain apa yang mau disampaikan ke Zaida mengenai permasalahan Zaida? Ada tak? Oke, boleh silakan Elsa ngomongnya dulu. Aku tuh pernah tanya ke kamu, ada satu orang itu kayak menghindar dari yang lain. Dia kayak sendiri, kayak dia tinggal sendiri. Terus habis itu siapa yang ingin membantu atau bukan membantu, ngasih pendapat untuk Adiba? Adiba udah luar biasa, masya Allah. Rasa empati dia kepada temannya si A, yang kita tidak bisa sebutkan namanya ya di sini. Si A mungkin ada masalah dengan masalah pribadinya yang kita tidak tahu apa itu masalahnya, tapi di sini yang paling ini adalah perasaannya si Adiba dengan temannya. Mungkin anak-anak di sini ingin memberi saran atau pendapat apa yang atau mungkin ada yang pernah ngalamin hal seperti itu, bisa berbagi di sini. Siapa tahu bisa menjadi pengalaman juga untuk Adiba dan yang lain. Ada? Oke, silakan. Di antara teman-teman kamu yang tidak peduli dengan dia, yang menjauhi dia, itu kamu kayak di antara mereka yang lumayan peduli tanpa dia, kamu benar-benar empati sekali. Dan ketika kamu mungkin dia yang kamu panaskan dan mau bilang itu bukan berarti mungkin dia belum bisa cerita, karena tidak semua itu bisa diceritakan. Mungkin kamu perlu waktunya yang tepat baru bisa diceritakan. Oke, terima kasih. Aris, ada lagi? Ya, Elsa silakan. Silakan tetap Adibanya. Masya Allah. Pernah juga kayak kamu gitu bener-bener persis sama kayak kamu. Terus aku namanya terasa banget, aku sedih banget. Di lain sisi aku pernah cerita ke orang tua aku ketika aku bapak. Di situ aku cerita aku tuh kayak gini. Terus kata apa? Kita anggap aja kita tuh harus jadi orang yang jadi amat. Nah, udah banget
Gimana Adiba? Yang lain mungkin ingin menambahkan? Ingin nambahin? Boleh. Oke, yang lainnya ada? Nggak, cukup. Untuk Adiba sendiri bagaimana perasaan kamu setelah mendengarkan? Mungkin ada yang pernah ngalamin kayak Elsa tadi ya, pernah ngalamin, mungkin dari S juga ngasih masukan mungkin seperti itu. Untuk Adiba sendiri gimana sekarang perasaannya, atau mungkin udah punya solusi sendiri? Gimana? Lebih lega? Buat tahu menyelesaikan masalah overthinking itu buat lama tapi jangan bikin berat. Gimana? Beneran udah lebih lega? Alhamdulillah kalau begitu ya. Mungkin sebenarnya sih yang ibu simpulkan sini, rasa empatinya Adiba tuh emang masya Allah ya. Ketika orang lain bisa nyuekin temennya si A tersebut, tapi dia tetap sampai kesakitan. Ya mungkin emang ada benernya apa yang disampaikan oleh Elsa yang pesan dari bapaknya tadi ya, yang mana kita memang terkadang harus bersikap bodoh amat tapi tidak melampaui batas ya. Bodoh amatnya dalam artian kita juga perlu untuk menyayangi diri kita sendiri gitu. Jadi Adiba harus bisa menyayangi diri Adiba sendiri gitu juga ya. Adiba tuh ibu akui masya Allah loh, rasa empatinya itu kepada temennya. Ya Allah ya, adik-adik semua juga masya Allah pasti punya rasa empati ya. Jadi ibu bisa ambil kesimpulan, kita boleh memiliki rasa empati kepada teman dengan siapapun, tetapi kita juga perlu ingat, kita juga harus belajar mencintai diri kita sendiri. Jangan sampai kita gara-gara mikirin orang lain yang gak peduli dengan perasaan kita, pada akhirnya kita jadi sakit ya kan, jadi terpuruk, yang ada menambah masalah baru. Kita mikirin masalah orang, kita juga jadi kena masalah. Kenapa? Tahu? Karena kepikiran dan nimbulin sakit. Gimana Adiba? Bisa narik kesimpulan gimana perasaan kamu setelah kamu menceritakan masalah kamu di sini? Gimana? Bisa kamu ambil kesimpulan apa yang kamu pikirkan sekarang? Dari masalah itu kamu udah tahu belum apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan? Ya udah sekarang gini aja. Adiba maunya apa? Maunya apa? Masih mau membantu temannya tadi? Masih pengen punya masih punya keinginan untuk membantu temannya tadi? Masih. Tapi tahu nggak apa yang kamu masih punya keinginan untuk membantu temannya tadi? Kamu udah ngajak ngobrol ke dia? Sudah. Apa jawaban dia? Nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa. Terus setelah dia jawab nggak ada apa-apa, apa yang kamu rasain? Ya, dalam hati. Nggak berani lagi. Mungkin teman kamu saat ini lagi pengen sendiri. Mungkin bisa setelah itu kamu mau nggak nyoba lagi untuk nanya lagi, atau mau kamu cuekin aja teman kamu? Sekali lagi. Butuh waktu nggak teman kamu? Butuh waktu. Berarti apa yang harus kamu lakukan ketika teman kamu butuh waktu? Biarin dulu. Terus? Itu. Jadi sekarang Adiba udah tahu solusinya, apa yang harus Adiba lakuin. Jadi jangan terlalu overthinking tentang temennya ya. Bisa jadi temennya pengen menyendiri. Tidak semua orang bisa langsung menceritakan masalahnya. Bisa nggak Adiba sabar nunggu temennya sampai benar-benar siap? Bisa.
Mau? Mau. Sekarang masih kepikiran? Udah tahu harus gimana? Udah lebih lega. Nanti makan ya. Udah makan belum? Udah, alhamdulillah kalau udah makan. Jaga kesehatan ya. Ibu juga nggak mau loh. Konselingnya ibu, siswanya ibu di sini juga ikutan sakit, ya nggak sih? Kalau kamu sakit, kira-kira temen di sini sedih nggak? Sedih, ya kan? Nggak mau juga kan? Liatin tangannya udah dia pegang bentuk, masya Allah. Oke. Jadi ibu bisa ambil kesimpulan yaitu tadi ya. Jangan terlalu boleh overthinking tapi jangan berlebihan. Tetap cintai diri sendiri. Dari kisah Adiba, apa yang bisa diambil hikmahnya? Ada yang tahu? Ada yang mau merangkum mungkin merangkum? Oh ya, silakan. Boleh siapapun boleh. Silakan. Kita empati sama orang boleh, tapi jangan lupain diri kita sendiri. Bagus. Terus tadi apa? Untuk kamu jangan terlalu optimis, harus pilih sendiri juga. Kasihan dirimu. Peluk mungkin Adibanya. So sweetnya. Di sini tuh banyak loh yang sayang sama Adiba. Nggak cuma Adiba semua. Pasti kalian juga saling menyayangi lah ya. Ada lagi? Sayang? Mau? Oke, pegang erat terus tangannya kok ya Allah, masya Allah. Dia ini tanpa berkata langsung bertindak. Bentuk kasih sayang. Apa namanya? Touch apa? Cinta apa? Love touch love, physical apa? Love touch apa gimana? Physical touch apa gimana ya? Kok jadi berantakan gitu ya? Intinya bentuk cintanya dia itu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan sentuhan. Ya, ada yang mau ingin disampaikan? Boleh. Kan semangat dia, semangat. Lagi? Siapa? Siapa namanya tadi? Abel. Nah, gimana Abel? Ada yang mau disampaikan? Fokus ke diri sendiri aja ya. Ini bisa. Ke ini langsung. Gimana? Fokus ke diri sendiri, jangan terlalu memikirkan kehidupannya orang lain. Ya boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Gimana Abel? Adiba? Ya. Oke. Banyak sekali ya yang bisa kita ambil hikmahnya ketika kita kegiatan konseling kelompok ini. Yang namanya rasa empati, saling menghargai, banyaklah ya poin-poinnya. Nah, sekarang Ibu pengen tahu kesan dan pesan kalian setelah mengikuti konseling kelompok pada siang hari ini. Kesan kalian apa setelah ngikutin konseling kelompok ini? Kesan kalian lebih apa gitu atau apa? Kesan yang ingin kalian sampaikan? Ada? Kesannya ada? Boleh? Setelah ngikutin konseling ya? Kita bisa tahu gimana sih caranya untuk menyelesaikan masalah kita. Masya Allah. Dan yang untuk pesannya, mungkin nanti suatu hari nanti aku sendiri bisa berkolaborasi sama yang berkelompok. Masya Allah. Jadi pengennya sering-sering ya ngadain konseling kelompok ya? Oke, boleh banget. Nantilah dijadwalin dengan sesi berikutnya. Ada lagi yang mau kesan pesannya? Ada lagi? Hah? Ayo silahkan ungkapkan apa yang ingin kalian sampaikan. Gak usah, relax aja gitu. Gak ada yang ini kok, santai. Boleh apa? Setelah mengikuti Konseling. kita tuh dapat memahami ternyata masalah itu nggak cuma itu doang, banyak. Terus di situ kita bisa menyelesaikan masalahnya dengan bareng-bareng. Gimana cara menyelesaikan suatu masalah? Oke, pesannya? Pesan dari setelah ngikuti konseling kelompok ini, kamu pengen punya pesan apa? Sering-sering kah? Atau gimana? Ya, Ada pesan? Kalau misalnya pesannya sih kalau misalnya ada masalah jangan dipendam, lebih cerita ke teman dekatnya atau apa. Oke. Atau mau ngasih pesan ke ibu? Ibu yang semangat. Mau lebih sering-sering ngadain konseling kelompok? Oh mau ya, aduh. Daiba ya Allah salah. Ada lagi? Abel? Ayolah, come on, please deh. Gak kepikiran, Bu. Gak kepikiran? Apakah kamu hanya memikirkan saya?
Apa? Ada kesan apa? Kamu loh setelah ngikutin konseling ini kamu punya kesan tersendiri pasti kan? Mungkin wah ibu itu kok gitu. Apa? Kamu punya kesan apa untuk setelah ngikutin ini? Kesannya apa yang ingin kamu sampaikan? Ada pesan? Kalau nggak ada kesan, pesan. Kamu ingin memberi pesan apa setelah ngikutin konseling? Saya apa ya? Lebih sering-sering kah? Lebih sering-sering apa? Lebih sering-sering ngadain konseling kelompok kah atau apa? Nggak punya pikiran Bu. Oh, ya udah nggak apa-apa. Benar cukup nih. Ya cukup. Jangan disimpan loh unek-uneknya. Enggak. Nah, oke. Ada lagi? Ya udah. Terima kasih ya anak-anak semua yang udah meluangkan waktunya dan udah berbagi cerita di sini. Mungkin problem-problem tadi kan udah disebutin belum bisa dituntaskan di sini secara keseluruhan. Kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya di waktu yang sama dan di jam yang sama. Setuju? Setuju. Tidak terasa ya, waktu kita mungkin lebih dari 30 menit di sini ternyata. Sadar gak sih? Ya, sadar. Kalian juga terima kasih udah aktif, udah terbuka dan bisa saling lah ya. Saling apa tuh namanya mengungkapkan pendapatnya. Sebelum mengakhiri konseling kelompok pada siang hari ini, kita berdoa dulu ya, semoga nanti di perjalanan pulang tidak ada suatu halangan apapun selama sampai tujuan, dan apa yang udah kita obrolin di sini bisa kita ambil manfaatnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Sama-sama, dadah. Ada mau sholawatan nggak? Tiba-tiba sholawatan.